Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di Alexa. Aku selalu berharap kalian selalu sehat, semangat, dan jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Di video kali ini aku mengungkap sebuah kasus yang sedikit ada plot twistnya, dimana kasus ini merembet pada kasus yang lainnya. Ini adalah kasus mengerikan yang dialami oleh seorang bocah berumur 8 tahun bernama Mason Hanahan. Jadi pada 13 Mei 2019, Mason Hanahan ini pergi menginap di rumah ayahnya, Austin Hanahan, setelah bermain baseball. Diketahui bahwa Mason biasanya tinggal bersama ibunya karena ayah dan ibunya sudah berpisah. Mason dilaporkan tidur di sofa setelah lelah bermain game online. Dan di rumah tersebut juga ada seorang wanita bernama Linda Monette. Jadi pada 14 Mei 2019, tepatnya pukul 12:30 pagi, 911 mendapat telepon dari Austin Hanahan yang melaporkan bahwa ada penyusup bersenjata yang masuk ke rumahnya. Dia mengatakan bahwa dia menembak penyusup tersebut karena menyandera Linda untuk mengancam Austin agar memberikan sejumlah uang. Tapi karena sudah ditembak oleh Austin, penyusup kembali menembak Mason tepat di kepalanya dan juga melukai Austin. Mason dilarikan ke rumah sakit, tapi naasnya nyawanya tidak tertolong. Nah, Mason Hanahan merupakan siswa kelas 2 di Oak Grove Elementary dan merupakan pemain yang cukup menonjol di tim baseball sekolahnya, yaitu Pineview Dixie Youth Baseball. Mason bermimpi menjadi seorang pemain baseball nasional dan dia telah terpilih sebagai anggota dari tim Dixie Youth All-Star seminggu sebelum kematiannya. Nah, Monette dan ayahnya Mason ini diketahui menjalin hubungan pada saat itu, sehingga memang Linda Monette ini tinggal bersama ayahnya. Jadi memang hal lumrah ya kalau orang Amerika ini tinggal bersama dengan pasangannya. Nah, setelah penembakan itu, penyelidik segera memusatkan perhatian mereka kepada Linda karena memang Linda ini tidak mendapatkan luka karena cuma disandera. Yang mendapatkan luka hanya Mason dan juga ayahnya Austin. Nah, menurut jaksa ini, Monette ini atau Linda ini agak mencurigakan karena dia beberapa kali memberikan pernyataan yang tidak konsisten. Setelah ditelusuri, Linda mempunyai hubungan dengan geng lokal. Jadi pihak berwarna sedikit menaruh curiga dengan Linda. Nah, selama wawancara pada 17 Mei 2019 di Lexington County, detektif ini mengatakan bahwa Monette atau Linda Monette, kita sebut aja Linda ya, ini mengaku bahwa dia berkonspirasi secara aktif bersekongkol untuk merencanakan dan melakukan perampokan bersenjata di blok 100 Cedarville Drive atau rumahnya Austin. Dia melakukan aksi perampokan tersebut dengan seorang rekannya, tapi masih belum diketahui siapa rekannya tersebut. Aksi menodongkan pistol ke kepalanya juga merupakan bagian dari rencana perampokan yang sudah direncanakan Linda. Nah, tujuan dari perampokan tersebut untuk mengambil beberapa uang yang ada di rumah Austin dan juga beberapa pon ganja atau marijuana. Nah, ganja ini yang mengarahkan ke kasus lainnya yang menimpa Austin Hanahan. Nah, terlepas dari keyakinan apakah pembunuhan yang dilakukan oleh penyusup itu terhadap Mason, itu tidak mengelak fakta bahwa Mason telah meninggal akibat penyusupan ini. Linda Monette mendapatkan hukuman 40 tahun penjara tanpa adanya bebas bersyarat. Dan dia dituduh karena telah melakukan invasi rumah. Jadi sebenarnya ada tersangka lain yang menembak rumah atau melakukan baku tembak di rumah Austin, tapi Linda dijatuhi hukuman 40 tahun penjara atas kasus tersebut. Jadi Linda ini telah membantu melancarkan invasi rumah untuk mencuri obat-obatan atau ganja untuk dikonsumsinya sendiri bersama geng lokalnya, dan dia juga berniat mencuri uang dari pacarnya Austin. Dan Linda ini berpura-pura sebagai orang yang tidak berdaya saat kejadian itu terjadi, dan dia kayak pasrah aja ketika si penyusup ini masuk dan menyanderanya dengan menodongkan pistol ke kepalanya. Nah, selama persidangan pihak
jaksa ini membahas tentang kesalahan moneter di bawah prinsip hukum tangan satu tangan semua di South Carolina. Jadi prinsip ini mengatakan atau teori tangan satu adalah tangan semua, yaitu orang yang bergabung dengan orang lain untuk mencapai tujuan ilegal bertanggung jawab secara pidana atas segala sesuatu yang dilakukan oleh sekutunya yang terkait dengan pelaksanaan desain dan tujuan bersama. Jadi kalau misal ada seorang yang mengetahui rencana tersebut tapi tidak hadir di dalam TKP, dia kurang bisa menjadi tersangka atau dijatuhi hukuman oleh pihak berwenang. Tapi ketika seorang terdakwa ini atau tersangka ini dapat dihukum berdasarkan teori tanggung jawab kaki tangan sesuai dengan dakwaan yang menuduhnya sebagai pelanggaran utama. Jadi misal gini, ada dua orang, yang satu ini jadi penembak yaitu orang yang belum diketahui ini, dan juga Linda. Linda ini kan kaki tangan orang yang menembak tersebut. Tapi Linda ini dijatuhi hukuman utama karena dia ada di TKP dan juga dia ini kayak berusaha mendorong si pelaku penembakan tersebut, dan dia juga mengetahui rencana penembakan tersebut. Jadi dia dijatuhi hukuman utama atau hukuman yang seharusnya diberikan kepada si penembak tersebut. Linda bersalah atas tuduhan pembunuhan, konspirasi kriminal, perampokan di tingkat pertama, dan juga percobaan perampokan bersenjata, di mana korban dari aksi tersebut adalah Mason Hanahan berusia 8 tahun dan juga ayahnya Austin Hanahan yang harus dilarikan ke rumah sakit akibat luka tembakan. Nah, menurut pihak penyelidik, mereka masih mencari penembak yang sebenarnya. Jadi mereka mengetahui detail kasus tersebut, tapi mereka tidak mempunyai bukti siapa sebenarnya penembak tersebut. Dan mereka berharap siapapun yang mempunyai informasi tentang penembakan atau kasus penyusupan yang terjadi di rumah Austin untuk menghubungi Crime Stoppers dan memberikan informasi terkait dengan sang penyusup tersebut. Nah, penembakan ini mengakibatkan tuntutan terpisah dan tangensial terhadap ayah Mason, Austin Graham Hanahan. Jadi, awalnya ini adalah kasus penyusupan atau perampokan, berakhir dengan kasus pembunuhan dan juga penangkapan ayah Austin karena jadi perampok ini mau mengambil ganja dan juga uang. Nah, ganja itu dimiliki oleh si ayahnya Mason, Austin Hanahan. Nah, Austin Hanahan ini menyerahkan diri ke Departemen Sheriff Lexington pada 3 September 2019 setelah dia mendapatkan perawatan atas luka tembak yang dialaminya di 14 Mei 2019. Pejabat mengatakan bahwa penyidik menemukan beberapa pon ganja, ribuan dolar uang, dan beberapa senjata tersembunyi di rumahnya. Dan pihak berwenang juga mengatakan bahwa Hanahan ini melakukan baku tembak di malam itu, yaitu 14 Mei atau 13 Mei lebih tepatnya. Ini dengan seorang yang mungkin telah bekerja dengan orang lain untuk mencuri ganja darinya. Namun tersangka atau kecurigaan polisi ini masih belum dapat dibuktikan. Hanahan ditahan di pusat penahan Lexington sambil menunggu sidang karena tuduhan kepemilikan dan mempunyai maksud untuk mendistribusikan marijuana, dan dia juga memiliki senjata api di rumahnya. Dan ada tuduhan lain bahwa dia membahayakan seorang anak, yaitu anaknya. Jadi ada 3 tuntutan yang diterima oleh Austin Hanahan. Jadi dalam kasus ini sebenarnya ada 3 pelaku. Yang pertama si Linda sebagai kaki tangan dan dia dijatuhin 40 tahun penjara. Si tersangka yang melakukan penembakan, tapi dia masih dalam pengejaran dan buronan. Dan Austin Hanahan karena dia memiliki ganja dan juga kepemilikan senjata api, dan dia juga membahayakan anaknya sendiri dalam kasus tersebut. Nah, jadi awalnya penyusupan berakhir dengan pembunuhan dan juga penangkapan karena kepemilikan ganja ilegal. Ini sangat tragis ya. Awalnya Mason ini cuma pengen tinggal bersama ayahnya karena dia habis bertanding atau bermain baseball, tapi naasnya dia harus kehilangan nyawanya, dan juga ayahnya ditahan, pacarnya ayahnya juga ditahan, dan pelaku utama dari kejadian ini masih dalam buronan. Semoga pelaku tersebut segera tertangkap dan Mason mendapat keadilan yang seharusnya. Nah, ini adalah kasus yang cukup ada plot twist-nya, karena awalnya apa tapi jadi apa. Dan kalau kalian suka video ini, jangan lupa untuk
like, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian. Dan aku berharap kalian bisa mengambil pelajaran dari kasus ini. Berhati-hati mungkin kalau ada penyusup segera lapor polisi. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.